seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan, nats renungan untuk kita pada pagi hari ini tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 2 ayat yang pertama. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Sekali lagi saya bacakan. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, seorang ibu bertamu ke rumah seorang ibu temannya. Pada saat si ibu bertamu, dia mendengar si ibu yang punya rumah itu bersuara keras-keras dan bernada membentak. Dan di dalam hati si ibu tadi, dia langsung berpikir bahwa si ibu ini tidak baik perangainya. Dia kasar, dia termasuk orang jahat yang perkataannya juga membentak-bentak, bahkan tegurannya sangat keras. Maka si ibu yang bertamu tadi menceritakan ini kepada orang lain, bahwa si ibu yang punya rumah itu memiliki karakter yang tidak baik. Suaranya membentak-bentak, dia suka menegur dengan keras, dengan kata-kata yang tidak baik. Tetapi kemudian hari, ternyata si ibu yang bersuara keras tadi bukan bermaksud untuk membentak, bukan bermaksud bahwa dia berkata keras, tetapi ternyata lawan bicaranya itu ternyata pendengarannya terganggu, pendengarannya tidak baik. Maka si ibu yang berbicara harus dengan suara yang keras-keras seperti membentak. Nah, ternyata si ibu yang bertamu tadi sudah jatuh kepada salah satu sikap yang hipokrit, yaitu suka atau menghakimi orang lain tanpa terlebih dahulu mengetahui apa sebab musabab terjadi seperti itu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, Rasul Paulus ingin mengingatkan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan. Sesungguhnya kita menerima kasih karunia dan anugerah itu bukan karena kebenaran kita, tetapi Tuhan Maha Pengampun. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini ingin juga mengingatkan kita bahwa kita semua adalah manusia yang tidak terbebas dari kesilapan kesalahan, karena kita tidak sempurna. Jika saya mengakui bahwa diri saya tidak sempurna, maka orang lain juga harus kita akui bahwa dia tidak sempurna. Maka penghakiman tidak boleh terlalu cepat kita jatuhkan. Dan yang berikut, Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa penghakiman itu adalah milik Tuhan. Penghakiman kita sering keliru. Nah, oleh karena itu, janganlah kita menghakimi sesama kita dengan membabi buta, tetapi dengan kesalahan orang lain, mari kita juga menunjuk diri kita bahwa kita juga punya keterbatasan dan punya kesilapan. Nah, oleh karena itu, penghakiman itu marilah kita jauhkan dari diri kita, terutama dari rumah kita masing-masing. Suami tidak boleh menghakimi istrinya terlalu rendah atau orang lemah, dan tidak boleh menganggap bahwa dirinya lah raja di rumah itu. Demikian juga dimanapun kita berada. Mari kita jauhkan penghakiman, tetapi mari kita lebih mengutamakan pengampunan seperti Kristus mengampuni kita. Amin. Kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan atas anugerah dan kasih setiamu yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Terutama Tuhan yang senantiasa memberikan berkat-Mu kepada kami. Sekalipun sesungguhnya di hadapan-Mu kami adalah orang-orang bersalah, orang-orang yang berdosa, yang pantas Engkau hakimi. Tetapi pengampunan-Mu lah yang membuat kami senantiasa layak di hadapan-Mu menerima segala berkat-Mu. Oleh karena itu, Bapa di surga, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengampuni ketika kami menemui ada kesalahan-kesalahan orang lain atau sesama kami. Oleh karena itu, berangkatkanlah kami dalam satu hari ini menjadi anak-anak Tuhan yang bersandar kepada pengampunan dan kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat belajar, selamat beraktivitas, dan selamat melayani. Salam sehat. Horas.